Yang pertama, jajaran sekolah di bawah Kementerian Agama telah diadakan belajar dari rumah. Jadi bukan libur ya, belajar dari rumah mulai tanggal 18 Maret sampai tanggal 31 Maret 2020. Kemudian yang kedua, sekolah-sekolah yang di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tadi rapat memutuskan mulai besok pagi 21 Maret 2020 sampai tanggal 30 sampai tanggal 3 April 2020 juga dilaksanakan pembelajaran dari rumah. Belajar dari rumah dari dua kementerian ini tetap dibimbing oleh guru pembimbing dan wali kelas masing-masing melalui kelompok-kelompok belajar yang ada. Yang ketiga, khusus jajaran pemerintah Kabupaten Oku Timur mengikuti status Provinsi Sumatera Selatan, yaitu status waspada, maka Kabupaten Oku Timur pun memberikan status waspada terhadap persebaran virus corona tersebut. Antara lain adalah dengan selalu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan standar kesehatan. Pertama, mengambil jarak sentuh antara individu dengan individu yang lain. Yang kedua, bersih lingkungan, bersih tempat kerja, bersih pribadinya. Maksud saya bersih dirinya. Jadi bersih lingkungan kantor, bersih tempat kerja, dan bersih individunya yang menyangkut jasmaninya untuk selalu bersih. Nah, ini Bapak Ibu dan saudara sekalian, hal-hal yang diambil di dalam rapat koordinasi tersebut, dan hasil rapat ini akan dituangkan dalam keputusan Bupati yang insya Allah akan saya tanda tangani sehabis sholat Jumat nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Pak, jadi kan 2 hari belakangan ini Pak, banyak keresahan nih Pak muncul karena ada aktivitas di rumah sakit. Pertama di rumah sakit Wisma Takwa katanya ada informasi mengenai 2 pasien suspek corona dan 1 pasien di bawah pengawasan. Kemudian di RSUD Martapura ada staf di IGD menerima pasien menggunakan hazmat, masker dan sarung tangan. Itu gimana Pak? Semuanya itu tidak benar. Semuanya tidak benar Pak. Yang ada adalah memang ada gejala-gejala yang mirip dengan yang seperti tersebut, seperti flu. Seperti saya ini flu sudah 8 hari. Saya berusaha untuk sembuh dengan berbagai cara. Dan rata-rata yang dalam pengawasan kami sebanyak 6 orang yang baru pulang dari Yogyakarta itu, setelah kami cek melalui Dinas Kesehatan dan jajarannya, melalui camat dan jajarannya, melalui kepala desa, setelah disuruh istirahat oleh para dokter, ternyata di rumah baik-baik saja. Bahkan ada yang bingung di rumah, ngapain saya disuruh istirahat, kalau saya sehat, hanya berangkat ke sawah, karena merasa dirinya memang sehat. Dan memang gejalanya adalah gejala flu. Tidak ada yang panasnya tinggi sampai di atas 38 derajat. Saya jelaskan. Tidak ada yang panasnya tinggi di atas 38 derajat. Yang suspek virus corona adalah yang di atas, kita antara lain di atas 38 derajat dan disertai dengan sesak nafas yang berat. Itu. Jadi berita-berita itu berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena setiap 2 jam direktur rumah sakit melaporkan kepada Satgas melaporkan kepada Bupati. Setiap 2 jam ingat-ingat, Ya.
para direktur rumah sakit dan kepala dinas kesehatan melaporkan kejadiannya kepada Satuan Kerja Satgas yang diketuai Bapak Sekda, dan Satgas melaporkan kepada Bupati. Pak kasih mohon Pak untuk menghindari panik buying Pak, karena masalah sekarang di Indomaret sudah dibatasin atau pasar orang udah berebut belanja. Tidak ada. Saya cek pagi tadi, nggak ada. Makanan tanamlah sendiri-sendiri. Itu saja. Cabai tanam sendiri, padi tanam sendiri, nggak akan berebut belanja. Paling berebut garam yang nggak bisa ditanam. Kalian nggak mau berbuat masalahnya, maka berebut tanaman. Cuma di Indomaret udah dibatasin Pak, di Indomaret Alfamart udah dibatasin. Iya, karena dari ini kan memborong dijual lagi. Karena situasi seperti ini banyak orang memanfaatkan keuntungan pribadi, ngambil sebanyak-banyaknya untuk dijual lagi. Saya tahu motif-motif seperti itu. Sama dengan pembagian sembako dulu. Kalau pasar murah diborong seseorang untuk berkali-kali datang, ternyata di rumah dijual lagi. Ini sisi negatif dari sebuah kebijakan. Mesti akan mengambil sisi negatifnya. Maka dari itu saya minta tolong dengan rekan-rekan pers, bijaklah dalam buat berita, dan cek and recheck itu harus dilakukan. Benarkah itu? Kalau kepala daerah ini mengambil kebijakan harus didasari dengan fakta-fakta. Sumatera Selatan statusnya adalah waspada. Karena sampai hari Sumatera Selatan tidak ada yang jelas-jelas terkena virus tersebut. Kalau mati hari ini biasa tiap hari itu. Kalau setiap mati itu kaitan itu corona. Enggak lah. Memang sesak napas dan batuk dari dulu dia. Memang karena asma. Memang paru-paru dari asma. Jangan dimasukkan mereka. Lampung mau penduduknya 8 juta mati 1. Wajar. Sumatera Utara penduduknya 10 juta mati 1. Wajar. Mati 3. Dan rata-rata yang kena dan sampai meninggal dunia adalah yang memang sudah punya penyakit bawaan, riwayat penyakit. Untuk keramaian Pak. Untuk Kondangan masih Pak, boleh. himbauan Pak. Untuk keramaian Pak. Masyarakat. Ya kita tidak bisa melarang, sebetulnya jangan bersentuhan, konsepnya seperti itu. Rame-rame nggak apa-apa asal jauh-jauh kan seperti ini. Yang penting karena virus ini ditimbulkan dari bersentuhnya antara kulit dengan kulit, maka kalimatnya jangan bersentuhan dan sering-seringlah dibasuh dengan sabun. Itu saja. Ya, kalau nggak sholat, nggak dicuci, itu benar. Cuma Cuman virusnya lah deket Pak, lah deket kabupaten aku. Sini adanya virus. Sholat Jumat Pak masih boleh Pak? Boleh, harus sholat Jumat. Kalau di aku Jakarta kan Alasan. Ini lain masalah Jakarta dengan kita. Jakarta jelas-jelas kena, kita kan tidak ada. Soalnya juga kalau nak sholat pagi ya sudah ada paksaan. ada sekolah Pak? Sekolah Ibu. Nah, kamu minta dengarkan dari awal. Makanya saya terlambat. Tanya dengan kawannya. Pak, terkait belajar di rumah tadi apa Pak? Secara spesifik maksudnya belajar di rumah sampai dengan 31 Maret ini. Belajar di rumah, ya belajar karena sekarang Ketika April ya. learning apa? Ada grup web apa belajar jarak jauh atau kah gimana secara teknisnya Pak? Belajar Saya minta tolong dinas pendidikan. Iya Pak. Tuh kalau setelah selesai. Jadi belajar di rumah yang tetap dipantau oleh guru, kelas dan kelompok-kelompok belajar. Peringatan-peringatan saya serahkan kepada masyarakat sendiri. Yang penting jangan kalau undang orang dari luar itu yang jelas-jelas tidak diperkenankan. Karena dimungkinkan orang yang dari luar itulah yang kemungkinan membawa virus itu. Kalau sekitaran ini makan bareng nggak apa-apa, tiap hari ketemu. Nah, kecuali kamu yang merasa aku kena, ya jangan masuk nah. Merasa kena langsung sengaja nular-nularkan. Ini marah Pak, orang ngomong sama kan marah gitu ya. Yang Pak, isunya ada beberapa kepala sekolah yang tugas ke Bogor. di mana jangan buat isu? Ya isunya itu Pak. Di mana? Kena gitu. Di mana? Saya tanya. Hah? Itu Pak Wakil Isu terus nggak ada. Ada 6 orang yang di bawah pengawasan dan 6 orang sekarang sehat semua. Saya cek kepala desanya, saya cek ke kecamatan, coba lihat si Dr. Sunarno ngajar kemarin biasa-biasa saja. Saya tanya satunya gimana? Malah ke pasar katakan istrinya tiap pagi. Berarti steril lah fokus Pak ya. Kamu tuh yang beritanya itu yang susah saja ngambilnya. Katanya cek dulu, jangan katanya. Sumbernya harus valid.
Saya ngambil kebijakan ini jujur saja harus apa? Iya Pak. Karena semarah jam kemenak dulu kemarin. Duluan. Apa dasar kamu? Surat menteri. Menteri Pendidikan belum buat surat. Surat edarannya Jonas. Bagi daerah yang terdampak. Nah itu suratnya jelas. Presiden katakan bagi daerah yang terdampak. Nah kita nggak terdampak. Mengapa harus latah buat kebijakan? Lo nggak terdampak. Itu pencegahan paling Pak. Nah, pencegahan beda masalah. Semuanya mencegah. Yang diperkenankan mengadakan belajar jarak jauh itu adalah bagi daerah yang jelas-jelas terdampak dari virus itu. Nah kita belum, tapi demi preventifnya. Dan yang kedua, ini yang kedua yang penting, saya baru dapat surat edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Maret. Surat edaran ini memperkuat daripada kebijakan yang diambil. Bagi daerah diperkenankan dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu boleh mengambil kebijakan tersebut. Pertimbangan tertentu di poin B. Pertimbangan. Nah, pertimbangan ini kami rapatkan. Apalagi? Pertimbangan di Jawa Timur karena status provinsi waspada. Nah, udah enak normatif Kementerian Agama lah. Dan Mendagri memang membolehkan. Iya. Mengambil kebijakan. Pak Bupati, untuk pesantren sendiri banyak yang belum libur gimana Pak? Sama. Pesantren Ya, pesantren gimana di bawah Pak? Kemenak kan, tapi cuma tidak diliburkan, itu gimana Pak? Ya kan pesantren, dia yakin tidak kenapa. Yang penting Kemenak tidak salah lagi. Oh ya sudah, berarti kebijakan ada di pesantren itu gitu ya? Ya iya, Kemenak sudah menindaklanjuti dari himbauan itu. Ya. Sifatnya mengimbau, Sih terus sih, pesantren kan lebih tahu. mau dilaksanakan atau tidak dikontrol. Apa suruh hukumnya nggak ada sanksi kok. Apalagi? Wis. Yes. Pak, ini Pak, di stasiun Timurnya bakal ada diadakan termogan nggak Pak? Pengukuran suhu tubuh kayak di Polres kan melakukan pengukuran suhu tubuh, tapi termogan namanya Pak. Termogan itu pengukur suhu tubuh Pak. Cek pagi. Ya. Siap-siap semua. Secara massal. Tapi secara berkala satu-satunya tiap hari. Kalau perlu, kita kan sudah bagi yang sakit jangan masuk, itu saja sudah di. Yang merasa sakit jangan masuk. Kita laksanakan nanti. Bagi yang sakit. Pak, untuk petugas medis gimana Pak? Ngapain? Maksudnya ada insentif sendiri karena aku dengar ada pernyataan dari salah satu ini bahwa yang kena corona ini tidak masuk BPJS. Apakah kita ada kebijakan sendiri dari pemerintah daerah? Ada tak enggak bupati nanti tak biayai. Takutnya namanya virus ini kan secara ilmuwan cepat menularnya. Takutnya pas kita lagi memang posisi sekarang aman. Yang lebih cepat itu ada demam berdarah, tapi nggak ribut. Yang mati akibat demam banyak sekali, tapi nggak ribut seperti itu. Karena ini mendunia, kalau demam berdarahnya daerah yang berikan prokes. Tapi bikin bingung juga masyarakat karena corona tidak masuk BPJS Pak. Ya nggak masuk kok sebelumnya nggak ada. Takutan kalau Penyakit itu kan baru masuk kalau awal bulan, awal Januari ini. Tapi kepala daerah boleh ambil kebijakan. Iya, gimana itu Pak? Kebijakan itu Pak? Ya nanti tak rumuskan sendiri kalau ada, belum ada. Oh, biar masyarakat tenang aja. Kalau sudah positif, dia tidak positif. Artinya pemerintah daerah siap mengcover Pak Bupati. Ah, itu Pak. Untuk Pak Bupati, untuk sholat Jumat dan tempat wisata sendiri Pak Bupati. Apa? Untuk kegiatan sholat Jumat dan tempat pariwisata di Jawa Timur sendiri. Wisata nggak ada di sini. Mana ada wisata? Di mana ada wisata? Sudah saja tetap laksanakan. Karpet di masjid pun sudah saya gulung dari kemarin. Nah, saya nanti siap ya sholat Jumat itu. Sudah saya gulung dari kemarin. Untuk larangan hajat-hajatan nggak ada Pak. Nggak ada lah hajat-hajatan. Jadi Imam Kawin. Positif thinking aja ke timur, oke. Kita sudah